Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di wilayah Cianjur, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Transmedia Gani Aris. Halo, selamat sore Gani. Selamat sore dia. Ya Gani, apakah sudah ada konfirmasi laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa ini? Baik, dapat saya laporkan pasca gempa tadi sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia bagian Barat. Selain mengalami kerusakan beberapa rumah perkantoran, ini juga menimpa tebing setinggi kurang lebih 100 meter menimpa jalan dan menutup jalan nasional Cianjur, Jakarta. Begitupun sebaliknya. Demikian ya. Apakah sudah ada konfirmasi korban jiwa yang dirilis oleh otoritas tempat, Gani? Untuk sementara kita belum ada konfirmasi dari pihak tempat, dari BPBD maupun dinas terkait, karena ini masih dalam pengecekan. Untuk informasi ini ada beberapa titik yang mengalami kerusakan dan beberapa kerusakan rumah berat maupun ringan di beberapa kecamatan khususnya di Cianjur Kota. Demikian ya. Apakah Anda sudah punya data yang lebih baru mengenai kecamatan mana saja yang mengalami kerusakan paling parah kalau dari pantauan Anda di lapangan? Ya, hasil pantauan saya sendiri ini ada beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Cianjur Kota, Cugenang, Cilaku, Karangtengah, Sindang Asih, Sayak, dan sementara itu yang saya dapat informasi yang saya dapat, dan ini kita fokus di jalan Cianjur menuju Jakarta, begitu pun sebaliknya, yang tertimpa longsoran setinggi 100 meter. Demikian ya. Artinya jalur Cianjur Jakarta saat ini belum bisa dilewati karena terkena longsoran, Gani? Belum bisa dilewati, dan ini juga pihak BPBD, tim gabungan akan melakukan evakuasi longsoran tanah dan sambil menunggu alat berat yang diterjunkan. Untuk sementara arus lalu lintas dari Cianjur menuju Jakarta begitupun sebaliknya lumpuh total. Demikian dia. Arus lalu lintas dari arah Cianjur ke Jakarta lumpuh total karena ada longsoran tanah. Saya ingin fokus mengenai korban atau warga yang terdampak dari gempa bermagnitudo 5,7 ini. Apakah sudah ada kantong-kantong bantuan atau kantong-kantong tempat di mana para warga ini bisa berlindung begitu yang rumahnya terkena dampak gempa, Gani? Ya. Sementara setelah tadi saya mantau di daerah perkotaan, informasi banyak warga yang dari beberapa kecamatan yang mengalami luka berat maupun ringan langsung dilarikan ke rumah sakit Kabupaten Cianjur, dan sampai saat ini belum ada data-data korban. Karena saya sendiri fokus di lintas arus Cianjur menuju Jakarta yang terkena longsoran tebing. Demikian ya. Apakah Anda masih melihat rasa traumatis yang dirasakan oleh warga di sekitar Anda, di tempat Anda melaporkan? Misalnya warga tidak berani berada di dalam rumah atau di dalam bangunan tertentu. Ya, kebetulan cuaca saat ini baru langsung hujan. Jadi untuk warga, sebagian ada yang tinggal di pinggir-pinggir jalan dan sebagian lagi mencari tempat perlindungan karena hujan lebat di sekitaran longsoran tersebut. Demikian ya. Ini kan waktunya sekitar 2-3 jam setelah terjadi gempa ya, Gani. Bagaimana dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten Cianjur? Apakah Anda sudah melihat bantuan setidaknya di wilayah tempat Anda melaporkan saat ini? Untuk sementara pihak bantuan dari ambulan yang sudah standby di tempat lokasi longsoran tersebut sudah pada standby. Dan ini informasi ada kendaraan yang tertimbun longsoran, dan saya belum mengetahui sejauh mana luka atau tertimbun atau kondisi korban yang tertimbun longsoran ini. Jadi diduga di dalam kendaraan ada korban ya, Gani? Ya,
Ini informasi dari warga sekitar di jalan tersebut yang terkena longsoran ini ada pengendara yang terkena longsoran tebing. Informasinya demikian, tapi belum informasi yang satunya belum saya dapat. Ya. Ini kondisi setelah gempa, kemudian juga selain warga masih panik, ada juga bangunan yang ambruk dan tadi ada longsoran juga. Bahkan saat ini Gani melaporkan di sana ini sedang ada hujan lebat, terjadi hujan lebat. Bagaimana dengan sambungan listrik dan telekomunikasi? Apakah sejauh ini berjalan lancar atau ada daerah-daerah tertentu yang terisolir, Gani? Dari informasi Anda di lapangan. Ya, sebagian yang di wilayah kota listrik mati total, sebagian juga di lokasi longsoran ini listrik diputuskan. Jadi untuk komunikasi sedikit tersendat karena sinyal yang berada di perbukitan daerah Cugenang ini kadang kurang efektif. Demikian dia. Apakah Anda punya informasi rencana ke depan, rencana jangka pendek yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Cianjur menanggapi atau merespon kejadian alam ini? Baik, untuk sementara karena kejadian di Cianjur ini ada beberapa titik, jadi untuk dinas terkait atau pemerintah tempat lagi pada meninjau ke lokasi lain. Jadi tidak terfokus di satu titik. Jadi dibagi-bagi. Jadi untuk sementara juga tepat berada saya di lokasi longsoran ini belum tampak aparatur dari pemerintahan yang akan mengevakuasi atau alat berat yang berada di lokasi kejadian. Demikian, Dea. Baik, hingga pukul 15.26 waktu Indonesia Barat, Gani Aris, jurnalis Transmedia, belum melihat ada bantuan dari otoritas terkait. Gani Aris, tahan dulu karena kita akan pantau langsung konferensi pers BMKG.